Sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak. Pihak Pakubuwono XIV Purboyo mengaku keberatan hingga tidak merasa dihormati dengan adanya agenda penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026, di mana penyerahan SK tersebut terjadi pada Minggu 18 Januari pagi tadi. Ketegangan kembali terjadi saat kakak perempuan Pakubuwono XIV Purboyo yakni GKR Timur Rumbai dan Graidevi Leliana Dewi terdengar berteriak meminta pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di lokasi acara. Meski tanpa prosesi simbolis penyerahan SK kepada KG PHT Jaulan selaku pemangku jabatan sementara di Keraton Kasunanan Surakarta, rangkaian acara tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Menanggapi pelaksanaan acara itu, pihak Pakubuwono XIV Purboyo melalui GKR Timur Rumbai menyampaikan keberatan keras. Ia mengaku sengaja menyela acara di hadapan Menteri Kebudayaan karena merasa keluarga besar Pakubuwono tidak dihormati. Ia menjelaskan, sebagai pihak yang merasa memiliki kedudukan sebagai tuan rumah Keraton Kasunanan, keluarganya sama sekali tidak diberi pengetahuan terkait agenda tersebut. Oleh karena itu, pihak Pakubuwono XIV Purboyo melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut GKR Timur Rumbai, surat tersebut berisi keberatan atas terselenggaranya acara yang dinilai tidak adil dan tidak melalui proses yang semestinya dalam pengambilan keputusan oleh Menteri Kebudayaan. Kedepan pihaknya juga akan menempuh langkah hukum. Ia menyebut telah ditunjuk kuasa hukum oleh Sinuhun Pakubuwono XIV untuk menangani persoalan ini. Lebih lanjut, ia menilai agenda penyerahan SK tersebut menjadi bukti adanya ketidakadilan, sekaligus ketidakpahaman terhadap adat dan tata kelola Keraton Kasunanan Surakarta oleh Menteri Kebudayaan RI. Polemik ini pun menambah panjang daftar konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta yang hingga kini belum menemukan titik temu. Teman-teman semua sudah datang ke sini. Ini kita mengundang para wartawan, rekan-rekan semua ini supaya juga bisa menyampaikan suara kami menyikapi acara yang kami tadi sudah lihat di Paningrat maupun di Parastio, bagaimana acara itu dilaksanakan. Kenapa saya ketika itu sejujurnya kami keluarga besar Pakubuwono 13 dan ini juga ada Kaputri PB 12 yang sepuh-sepuh ada di sini, ada Gustikan Ratu Halim, ada Gustikan Ratu Gusti Pangeran Saryo Panembahan Dipo Kusumo, ada Ibunya, ada Gusti Ras, ada Tante Febri, Benahi Febri. Ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami.
Acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 di Keraton Kasunanan Solo berlangsung tanpa simbolis. Penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Keraton Solo kepada Mahamenteri KGPA Tejo Wulan hanya diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan sempat terganggu oleh keributan ketika dua kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo menghentikan acara usai pidato Menteri Budaya Fadlizon. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Anang Maruf. Selamat sore. Seperti apa kronologi lengkap keributan yang terjadi saat penyerahan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo oleh Menteri Kebudayaan? Oke, selamat sore dan selamat sore Tribun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, Pak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon datang ke Kasunanan untuk memberikan surat keputusan nomor 8 tahun 2006 dan kedatangan dia untuk memberikan surat keputusan untuk KGPH Tejo Wulan, di mana Tejo Wulan sebagai ketua di kantor Kasunanan Surakarta dan pendidikan ini dilakukan. Tejo Wulan merupakan menteri atau perwakilan raja sebelum Pakubuwono ke-13 kemarin, dan simbolis penyerahan keputusan SK ini sempat diwarnai bersih tegang oleh dualisme raja di Keraton Kasunanan Surakarta, yakni dari pihak Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 4 dari pihak Menteri. Dan pantauan Tribun Solo di lokasi sebelum acara dimulai dan sebelum kedatangan Menteri bersih tegang karena lokasi atau tempat-tempat di mana yang akan ditinjau oleh Menteri Kebudayaan ini di Pakubuwono 14 dari Boyo. Dari mengetahui hal tersebut, pihak Pakubuwono 4 akan melakukan pencopotan langsung gembok-gembok tersebut karena lokasi itu akan digunakan untuk tinjauan Menteri Kebudayaan. Dan tidak hanya itu kan juga terlihat saat Menteri Kebudayaan Fadlizon sambutan, setelah sambutan diinstruksi oleh pihak Pakubuwono 14 Purboyo, kami sebut dengan Gusti Timur, di mana Gusti Timur ini pidato-pidato dari Fadlizon. Dan satu juga Gusti Timur meminta untuk waktunya untuk bicara, namun saat itu mic yang ada di depan Gus Timur dihentikan oleh pihak Pakubuwono 14 sama Angapin. Sekian rekan. Ya, Anang, kemudian bagaimana sikap dari Menteri Kebudayaan Fadlizon menanggapi insiden keributan yang terjadi? Dari pantauan Tribun Solo, pada waktu interupsi tersebut, pihak Kebudayaan Fadlizon itu langsung menanggapi dan akan menjanjikan, merencanakan atau menjadwalkan akan melakukan pertemuan langsung dengan dua pihak, antara pihak Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 14 dari HPI. Dan hal itu juga ditunggu oleh pihak Pakubuwono 14 dari Purboyo. Sekian. Ya, dari informasi yang Anda himpun, apa isi dan dasar hukum penerbitan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo kepada Tejo Wulan, Anang? Pengetahuan saya dan penunjukan Tejo Wulan sendiri, karena Tejo Wulan ini merupakan HPI atau Raja Dahulu, dan saat ini sebagai PLT dan
tertua yang dituakan di Keraton Kasunan Surakarta, dan diharapkan dengan surat keputusan ini Tejo Wulan bisa menjadi jembatan antara dua pihak, dan agar dua pihak ini bisa saling menjadi satu dan tidak ada lagi keributan-keributan yang saat ini. Sekian. Baik, setelah Menteri Fadlizon resmi menyerahkan SK kepada pihak Tejo Wulan, kemudian bagaimana tanggapan dari kubu yang menolak menunjukkan Tejo Wulan sebagai pelaksana tugas Keraton Solo? Setelah prosesi penyerahan SK tersebut, sehingga dari pihak Pakubono 14 Purboyo juga melakukan konferensi pers sama wartawan dan wartawan, di mana dari pihak Purboyo ini merespon klarifikasi terkait interupsi tadi, ini dia merasa tidak pernah diberitahu atau mendapat informasi adanya kegiatan-kegiatan yang saat ini terjadi, yakni memberikan atau pelimpahan SK kepada Tejo Wulan. Hal ini membuat pihak Purboyo ini kecewa karena mereka yang mengaku sebagai tuan rumah tidak pernah dikasih tahu terkait hal tersebut, dan dia juga memberikan beberapa surat keberatan kepada Menteri Keuangan, di mana keberatan itu menunjukkan agar surat keputusan itu agar dicabut atau nanti bisa dibicarakan apabila ada pertemuan lebih lanjut yang menyangkut dengan Pakubono 14 dari pihak Pakubono 14 Purboyo. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Anang Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Kawasan Cagar Budaya Nasional pada 3 Agustus 2017 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 208 2017, dan penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai penting kawasan ini sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki arti strategis dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia. Penetapan kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional ini tentu didasarkan pada pemenuhan kriteria, antara lain wujud kesatuan dan persatuan bangsa, karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Indonesia, cagar budaya yang langka dan unik. Ini adalah juga bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas wilayah, serta contoh penting kawasan permukiman tradisional dan lanskap budaya yang menyampaikan mic-nya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk siapa untuk mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi setelah ini silakan berembuk, kami tidak termasuk mengurusi internal begitu.
Iya, setelah ini. Saya tidak pernah diajak untuk berembukan ya. Saya undang, tidak ada yang hadir. Saya sama saya diundang ada Pak. Oh, bukan dari perwakilan. Saya Oke. tidak pernah ada komunikasi. Jadi baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Ibu nggak pernah bicara dengan kita. Nah, begini, Nggak pernah tuh soalnya dalam. kalau kita mau musyawarah, Iya betul. setelah ini, Bukan milik keluarga. tahu? Restu, sama. Jangan dorong. Munduran. 1, 3, 2, 1. Satu lagi, 3, 2, 1. Oke. Jadi nanti kita ini ya. Ayo bubar. Ayo dorong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.